sibuk, tapi kalian masih sempat datang untuk melakukan sesi konseling pada hari ini. Ngomong-ngomong, kalian semua ini sudah pada kenal atau belum ya? Belum pada kenal ya. Gimana kalau kita kenalan dulu ya, mungkin ya. Mulai dari kamu dulu. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Aida. Bisa dipanggil Aida. Oke, kamu? Halo, perkenalkan nama aku Chelsea, biasa dipanggil Chelsea. Oke. Oke, halo semuanya, nama aku Aisyah, biasa dipanggil Aisyah. Oke, halo Aisyah, halo Aida, halo Chelsea. Kalian hari ini semangat nggak untuk konseling hari ini? Semangat ya, masa sih semangat sih? Iya, Semangat ya. Kira-kira kalian sebelum kesini kalian tuh ngapain aja sih hari ini? tadi ada konsultasi sama dosen. Konsultasi sama guru ya, iya. Kalau kamu? Lagi nyiapin TKA. Oh, TKA. Ya. TKA itu ujian untuk apa kira-kira ya? Untuk itu, buat apa? Ke perguruan tinggi. Oh gitu, iya. Kalau kamu? Aku habis kerja kelompok aja sih tadi. Kerja kelompok. Tugas apa nih? Tugas sejarah ya. Oh, sejarah ya. Suka sama tugas sejarah? Suka banget. Suka banget. Ya. Kamu tadi konsultasi sama guru ya? Konsultasi tentang apa kalau boleh tahu? Ada tugas kelompok juga sama teman. Mm-mm. Terus nanya apa tugasnya itu bener kayak gini apa enggak. Oh begitu. Oke. Kalian ini lagi suka melakukan kegiatan apa sih? Gitu dalam akhir-akhir ini, mungkin seminggu ini atau beberapa hari ini? Kamu? Mungkin belajar aja sih buat masuk ke perguruan tinggi, kan juga banyak yang harus disiapin ya. Ya. Jadi ya mungkin kalau ada waktu luang bisa belajar, diseling belajar sama latihan soal. Oh gitu. Emang mau masuk ke kampus mana? Kalau bisa sih yang di Malang ya, di Malang ya. Di Malang ya. Oh, suka ya sama Malang? Suka banget. UB. Iya, boleh. Maunya UB. Oke. Kalau kamu? Kalau aku tuh akhir-akhir ini aku suka gambar. Karena disuruh apa itu kebanyakan ngerjain tugas kan jadi capek sendiri kan. Iya. Jadi aku seneng sama hobi aku. Oh, refreshing ya. Iya, betul. Oke. Kalau kamu? Aku kurang lebih juga sama sih belajar karena ya lagi sekolah juga, tapi di samping itu aku benar-benar lagi yang maraton drakor. Oh gitu ya. Maraton drakor. Berarti nggak hanya sibuk ya kalian ini, tapi masih sempat melakukan hal yang kalian suka gitu lah ya. Oke. Baik, kalau gitu kita untuk konseling hari ini, karena ini kami ya berkelompok, ada 4 orang di sini termasuk saya. Di sini kita cerita-cerita aja. Mungkin kita sharing pengalaman-pengalaman yang membuat mungkin apa ya, kita kepikiran terus akhirnya. Nah, di sini juga ada yang namanya asas kerahasiaan ya teman-teman. Jadi kalian yang di sini tidak boleh menyebarkan cerita konseli lainnya, anggota kelompok lainnya ke orang di luar dari konseli hari ini ya. Lalu kira-kira apa yang mendorong kalian datang ke sesi konseling hari ini? Mungkin karena lagi banyak pikiran dari tugas-tugas sekolah dan ekspektasi orang-orang sekitar, jadi mungkin itu berat untuk dipikir sendiri. Oke, kalau kamu?
sana sih karena sibuk belajar juga jadi belum gitu. Oh gitu ya. Kalau kamu? Sama juga sih sebenarnya, tapi kayak jadi datang ke sini tuh buat biar bisa sedikit lega, soalnya udah banyak tekanan dari banyak hal atau orang. Oh gitu, oke. Dalam sesi konseling kali ini kan kita rame-rame. Saya mau ada satu orang yang sukarela untuk masalahnya kita bahas. Siapa? Oke, silakan itu dulu ya, mungkin apa pingsup? Oh ya udah, duluan nggak apa ya. Oke, silahkan kamu cerita apa kira-kira yang lagi ada di pikiran kamu. Oke. Jadi sekarang di pikiran saya itu saya tuh keinget dulu waktu kecil ayah saya itu orangnya tuh sedikit keras. Beliau ini selalu menuntut saya dalam banyak hal. Mungkin setiap saya melakukan kesalahan sedikit pun beliau tuh selalu langsung marah. Jadi saya tumbuh dengan pikiran yang takut kalau ada salah. Jadi sehingga saya kalau misalnya saya melakukan kesalahan sekecil apapun, saya jadi takut mengecewakan orang lain. Oh seperti itu ya. Oke. Jadi ayah kamu adalah orang yang keras, terus selalu menuntut kamu untuk menjadi yang terbaik, dan akhirnya kamu tumbuh dengan banyak pikiran-pikiran yang membuat diri kamu takut. Oke, mohon maaf ya sebelumnya, saya izin mencatat ya. Oke. Lalu kamu masih merasa sampai sekarang kamu masih ada pikiran-pikiran takut itu untuk melakukan hal-hal apapun? Ya, jadi sampai sekarang aku kalau disuruh milih apapun aku suka stres sendiri gitu, jadi takut mau milih keputusan. Oh ya. Jadi kamu kalau mau memilih itu nggak bisa dari pikiran kamu sendiri atau dari hati kamu sendiri. Iya. Karena takut. Ya. Teman-teman yang lainnya mungkin pernah nggak merasakan hal yang sama kayak Mbak Aisyah ini? Iya kamu? Pernah, dan itu juga berlangsung cukup sering karena apalagi aku orang juga di sekolah dan banyak tekanan-tekanan dari luar, dan itu juga menurut aku susah juga ya buat mengambil keputusan yang mana yang benar agar bisa memenuhi ekspektasi orang sekitar. Sama kalau kamu? Ya sama, karena ya ekspektasi orang-orang di sekitar saya itu juga tinggi-tinggi banget sih, sedangkan saya tuh juga nggak ada itu gitu. Oh gitu ya. Jadi kamu masih apa ya? Jadi kalian ini masih berusaha untuk memenuhi ekspektasi orang-orang gitu. Akhirnya kalian melupakan diri kalian sendiri, seperti itu ya. Kalau dari kamu sendiri, apakah kamu sudah mencoba hal-hal yang mungkin bisa membantu kamu supaya menghilangkan rasa takut kamu untuk mengambil sebuah keputusan? Aku udah coba sih buat keluar dari zona itu, tapi menurutku itu masih sedikit susah ya. Soalnya masih keingat kejadian di masa lalu. Oke. Kamu sudah pernah mengkomunikasikan hal itu kepada orang tua kamu, ke ayah gitu? Belum sih, soalnya aku takut dimarahin juga. Oke. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan kepada
Aisyahnya atau gimana? Tidak ada ya. Oke. Kalau misalnya kalian dihadapkan sama hal yang sama dengan Kak Aisyah, kira-kira kalian akan melakukan hal seperti apa atau solusi apa yang kira-kira bisa kalian ambil untuk mengembangkan diri kalian supaya nggak ada lagi rasa-rasa takut atau ragu gitu. Mungkin kalau dari aku lebih ke bukan sadar ya, kayak ya nggak apa-apa ya, nggak apa-apa buat takut buat ambil keputusan, tapi balik lagi kalau semua itu perlu komunikasi juga ya, apalagi kalau itu sampai mengganggu aku sendiri. Mungkin aku bakal ngomong ke orang tua, gimana ngomong ke orang tua kalau aku tuh sebenarnya takut ambil keputusan gini. Mungkin dari orang tua juga bisa ngasih keputusan, masukan. Oh gitu, berarti komunikasi ya. Kalau dari mbaknya apa solusinya kira-kira? Kalau dari aku tuh, dari aku sendiri ya, Iya. itu kita berani dulu aja coba buat ngambil keputusan. Terus kalau tentang pikiran orang lain itu kita dahulukan sama diri kita sendiri gitu, jangan terlalu terpaku sama omongan orang lain gitu. Kalau dari aku gitu. Jadi berani ambil keputusan sendiri, tapi nggak usah lihat orang lain lah mau ngomong apa gitu kan ya. Oke. Kalau menurut Mbak Aisyah sendiri, solusi dari Aida dan juga Mbak Chelsea tadi gimana? Bagus sih, itu mau boleh aku coba di lain kesempatan. Oke. Jadi menurut saya, kalau boleh saya memberi solusi ya, tapi ini kan solusi juga saya cuma ngasih apa ya, mungkin pandangan aja buat kamu, boleh dilakukan dan boleh tidak, karena semua keputusan kembali ke kamu sendiri. Menurut aku memang perlu banget komunikasi untuk ke orang tua, terlebih lagi memang kamu masalahnya dengan ayah ya, sangat butuh sekali komunikasi dengan ayah. Kamu harus menyampaikan apa yang selama ini kamu rasakan terhadap cara mendidik beliau mungkin ya, dan kamu juga bilang kamu inginnya seperti apa, kamu ingin kamu menjadi mandiri atau kamu ingin punya keputusan sendiri, dan memakai keputusan kamu sendiri itu harus dikomunikasikan seperti itu. Oke. Apa insight yang kira-kira kalian dapat setelah mendengarkan cerita dari Kak Aisyah dan juga solusi-solusi yang tadi kalian sendiri atau dari Mbak Aisyah katakan? Untuk konseling hari ini juga nggak apa-apa. Kalau dari aku mungkin harus lebih berani aja. Iya, sudah berani ya. Betul. Kalau dari kamu? Sama, kita juga harus berani dan mengambil keputusan buat diri kita sendiri gitu. Oke. Kalau dari Mbak Aisyah? Sama sih, mungkin saran-saran dari teman-teman juga sangat bermanfaat ya buat aku jadi pengen bisa berubah jadi lebih baik lagi, biar nggak berada di zona seperti itu terus. Ya, baik. Oke, kalau begitu ada lagi yang mau ditanyakan mungkin, atau ada lagi yang mau dibicarakan? Cukup ya, sudah tidak ada. Kalau boleh saya simpulkan hari ini, dari counseling hari ini,
utamanya adalah Kak Aisyah. Masalahnya adalah tumbuh dengan banyak pikiran takut karena tuntutan ayah yang selalu menuntut untuk menjadi yang terbaik, dan akhirnya sampai sekarang jadi takut untuk memilih dan takut untuk memiliki keputusan sendiri. Oke. Dan sudah menemukan solusi juga dari dirinya sendiri dan dari ide-ide konseling hari ini, yaitu harus lebih diperbaiki komunikasi dengan orang tua, terus harus lebih berani mengambil keputusan tanpa ada memikirkan pandangan jelek dari orang lain, seperti itu ya. Untuk konseling selanjutnya, apakah kalian free-nya kalian kapan? Nanti bisa kasih tahu ke saya ya. Jadi nanti untuk konseling selanjutnya kita jadwalkan secepatnya aja. Ya, sudah untuk hari ini. Oke, terima kasih ya pertemuan hari ini, kalian sudah menyempatkan datang ke sini. Semoga dengan konseling kali ini kalian bisa berubah menjadi lebih baik lagi, dan semoga ini juga bisa mengurangi pikiran-pikiran yang ada di otak kalian. Terima kasih semuanya sudah datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ampun, maaf banget sih. Berapa menit saya gini sana?